Syukur dan panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat ibadah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah, contoh, teladan, panutan Rasulullah Muhammad bin Abdullah, keluarganya, tabi'in, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Jangan lupa pada pagi ini kita akan bahas, akan baca hadis-hadis terkait dengan qiyamul lail. Anjuran sangat dianjurkan untuk melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail artinya bangun berdiri di malam hari. Mulai malam ibadah itu setelah sholat isya sampai waktu subuh. Waktunya qiyamul lail dari setelah isya sampai waktu subuh. Maka sholat tarawih disebut juga qiyamul lail. Kalau tahajud, sholat atau ibadah di malam hari setelah bangun tidur. Tahajud itu sholat ibadah di malam hari setelah tidur terlebih dahulu. Nah, qiyamul lail asal katanya berdiri di malam hari. Maksudnya adalah lama berdiri sholat, karena sholat itu berdiri dengan sholat, lama dirinya. Ya, mulai walaupun tidak hanya sholat, ya mulai termasuk seluruh kegiatan ibadah, sholat, zikir, doa, munajat, tasbih, takbir, tahmid, istighfar, taubat, semua kategori. Zikir dan baca Quran di malam hari itu kategori atau termasuk qiyamul lail, walaupun lebih khusus lagi qiyamul lail adalah berdiri sholat. Karena dengan sholat ada Quran, ada zikir, ada doa, ada munajat, ada macam-macam zikir ada di dalam Quran. Lama berdiri dengan membaca Al-Quran, itu qiyamul lail. Nah, termasuk yang sudah kita bahas, qiyamul lail itu sholat witir. Bagian dari qiyamul lail sholat witir dan sholat qiyam. Qiyam dalam arti sholat, ada sholat witir, ada sholat lail, namanya sholat lail, sholat malam, 2 rakaat. Kalau Rasul biasanya 8 rakaat dan tidak ada batasan rakaat berapa saja. Mau kita mau sholat saja, sholat istikharah, sholat taubat, misalnya sholat apa, yang penting sholat. Kita baca hadisnya. At-targhib fi qiyamil lail, anjuran untuk bangun berdiri di malam hari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahad iza huwa nama salasa uqabi. Syaitan mengikat di atas kepala salah seorang di antara kalian apabila dia itu ada ikatan, tidak 3 ikatan, supaya nggak bisa bangun. Syaitan dilakukannya 3 ikatan itu. Dia ketika mengikatnya dia bilang, baca mantra ke setan, alaika lail tawil, buat kamu malam itu panjang. Tidurnya barpun tidur yang ketul. Nah, ini stay koso wazab kalau Allah Ta'ala halak datang. Kalau seorang itu bangun mendusin orang kamu bilang bangun, lalu zikir ingat Allah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astagfirullah. Ada macam-macam untuk zikir itu. Ingat Allah. Satu ikatan itu lepas dari 3 ikatan, 1 ikatan lepas dengan zikir. Makanya dianjurkan ketika kita bangun atau mendusi orang kamu itu ingat Allah, zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ikatan setan itu 1 ikatan lepas terus. Kemudian perintah wa doa in halal. Kalau dia zikir kamu itu dilanjutkan dengan wudu, maka ikatan yang kedua lepas lagi putus. Fa in shalla in hala uqadahu lu. Kalau dia sholat, habis wudu, dia sholat, maka semua ikatannya yang 3 tadi itu lepas. Fa'asbaha nasiton thayyiban nafsi. Ya, paginya tuh apa? Dia semangat, terginas bergerak. Dalam keadaan hatinya tenang, baik, nyaman. Wa illa asbah khabisun nafsi kaslah. Kalau tidak terjadi yang tadi, setan kan udah ngikat 3 ikatan. Ya nggak bangun, nggak zikir, nggak dilanjutkan wudu, tidak dilanjutkan sholat, maka paginya berarti nggak bangun kan? Paginya dalam keadaan jiwanya nggak baik, gelisah, cemas, galau, karena semalamannya nggak nyambung dengan Allah, nggak ada sumber energi, sumber kebahagiaan, sumber ketenangan dia tidak dapatkan. Tidur terus, bangun pagi dan badan nggak bagus sendirinya, gelisah, kacau, cemas, bingung, kemudian kaslah, males. Ya, pengaruh dari ikatan setan itu. Ya, terlalu lama ikatan setan pada dirinya dari mulai tidur sampai
pagi, paginya berat dia mau melangkah melakukan aktivitas. Itu kata Rasulullah itu memberikan perumpamaan. Pengertiannya ya, kita ganti bahasa motivasi. Apakah setan mengikat dalam hati ada tali gitu? Masalah ya, bukan masalah fisik, ya, bukan masalah yang sifatnya materi benda, tapi ini masalah rohani. Intinya ada pengaruh setan ketika kita tidur. Setan setiap malamnya itu ketika kita melakukan aktivitas digoda oleh setan, diganggu oleh setan, tidur juga diganggu oleh setan supaya nggak bangun. Nah, itulah setan, musuh di semua keadaan, di semua tempat, di semua waktu. Nah, dalam hadis Ibnu Uzaimah, supaya bisa melepas ikatan-ikatan tadi, ada ikatan setan itu kata Rasulullah, fa'ulu uqada syaitani walau birakatain. Lepas, ya, putus tali-tali ikatan setan itu walaupun hanya dengan 2 rakaat. Jadi kalau kita sholat di malam hari misalnya 2 rakaat itu sudah melepas ikatan-ikatan setan. Yang 3 tadi sudah bangun, wudu, sholat berangkat. Jamaah rahmatullah. Hadis ini menggambarkan bahwa yang pertama, orang yang beriman itu di malam hari harus ada waktu untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah khusus adalah sholat, makanya disebut qiyam mulai yang rentang waktunya antara Isya sampai subuh. Nah, lebih bagus lagi adalah diawali dengan tidur, yang disebut bangunnya setelah itu ibadahnya tahajud. Kenapa? Beda antara orang yang habis sholat Isya langsung sholat qiyam dengan orang yang tidur dulu kemudian bangun. Tantangannya lebih berat, bisa jadi nggak bangun 15 ya, kelewatan. Ada kesungguhan, ada keseriusan. Nah, walaupun dibolehkan sholat sebelum tidur, sholat witir, sholat qiyam, tapi yang bagusnya ada semangat, ada kesungguhan, ada keseriusan dari itu lebih dahulu supaya bangun. Makanya Rasulullah SAW memberikan kiat kepada kita supaya di malam hari bisa bangun. Gimana caranya? Pertama, tidur lebih awal, jangan terlalu malam. Tidurnya jam 11 belum tidur, jam 12 masih nongkrong. Yang kapan-kapan tidurnya udah pening kepala. Kalau mau kamu susah berat, lebih awal tidurnya. Bahkan ada hadis, kalau nggak ada kegiatan ya yang penting habis sholat Isya ya bagusnya tidur. Coba deh kalau kita sudah biasakan, insya Allah bisa bangun di malam hari. Tapi masalah kita kan sekarang jam 11 sih ya,
nggak ngapa-ngapain sih nonton. Jam 12 HP itu yang jadi masalah. Nah sebetulnya usia-usia di 40 tahun ke atas sampai 50 apalagi 60 untuk tidur malam aja nggak terlalu perlu banyak tidur. Kita bukan bayi lagi yang katanya tidur yang sehat 8 jam itu bagi orang-orang yang masih usia-usia muda. Kalau usia-usia tua nggak perlu 4 jam 3 jam. Itu maksudnya apa? Allah memberikan kesempatan bagi orang-orang di akhir-akhir hayat usia-usia lanjut itu untuk banyak ibadah. Malam hari tidur udah gak nafsu tidur, gak nyenyak tidur. Jadi isi dengan apa? Dengan ibadah. Itu ada hikmah di situ. Ketika orang sudah tua, ya tidak lama tidurnya di malam, tidak memerlukan banyak tidur. Nah itu manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur juga enggak, ibadah juga enggak, ngapain? Dia nonton jadinya, ya. Atau ngapain? Jelas tidur di awal. Kalau nggak ada kegiatan, kalau menurut ahli kesehatan itu tidak boleh lebih dari jam 11, harus di bawah jam 11. Kalaupun ada aktivitas kegiatan, ya, kita tahu semua itu. Tapi kadang-kadang kita tidak makan. Kemudian kiatnya gimana lagi? Ketika malam jangan kenyang, makannya juga berdasarkan ahli kesehatan, nggak boleh makan itu di malam hari. Kalau bisa, ya sebelum isya udah makan. Kan orang kampung makannya sebelum maghrib, ya, sehingga tidak beban perut ini pengaruh pada mata. Semuanya adalah maslahatnya, manfaatnya buat kita di malam hari. Tidak hanya makan, jangan dimakan di malam hari. Kemudian tidak kalah pentingnya kata Imam Ghazali, kalau kita bisa ingin bangun malam, ya siang hari jangan berbuat dosa. Gara-gara dosa maksiat itu yang menghalangi kita untuk bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membebani secara psikis. Kalau tadi makanan kan beban secara fisik, ada yang membebani kita susah bangun di malam hari, itu karena dosa-dosa di siang hari. Kemudian para ulama juga memberikan kiat diantaranya kenapa Rasul menganjurkan untuk wailulah, ada waktu istirahat di siang hari, tidur sebentar supaya malam bisa bangun. Nah, seperti itu. Kemudian ya sudah tentu yang paling utama ada keinginan, ada kesungguhan, ada semangat dari kita, punya agenda, punya jadwal, ya sudah kita tetapkan. Nah, gampang ini contoh. Kalau kita semangat, kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita serius menganggapnya penting, akan hilang satu kesempatan, akan hilang peluang, akan hilang kebaikan kalau kita tidak lakukan. Contohnya kita punya jadwal, kalau orang mau keluar negeri penerbangan, jadwal penerbangannya jam 2 malam. Tidak ada tuh tiket, tertulis di tiket itu jadwal penerbangan ya, jam 2 malam ini hari. Kemudian peraturannya kalau keluar negeri jam 2 jam sebelum berangkat itu udah ada di bandara.
Kalau domestik paling minimal setengah jam sudah ada di bandara, sudah check in. Kira-kira orang yang punya jadwal penerbangan seperti itu dia nyenyak kan? Maka mungkin nggak tidur, takut ketinggalan, takut kelewatan. Bahkan lebih awal dia takut dipertimbangkan betul jamnya macet, gimana. Kalau misalnya lagi kendaraan umum misalnya apakah taksi online misalnya, itu gampang kan dapatnya jam sekian. Diperhitungkan betul supaya betul-betul penerbangan terjadi. Nggak mungkin main-main. Karena udah ada jadwal, sudah ada agenda. Takut ketinggalan, rugi. Kalau nggak berangkat bisa paling tidak di cancel, kalau tiket masih bisa gunakan itu jadwal pulang. Kalau yang tiketnya sekali ya hangus. Itu saya kira hanya orang yang ya main-main lah ketika ada jadwal penerbangan lalu tinggal satu. Kamu begitu seperti kita punya jadwal itu tadi. Nggak mungkin main-main, nggak mungkin nggak sungguh-sungguh. Begitu juga kita kan punya agenda jadwal di malam hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita janji dengan Allah ketemu jam sekian. Kalau nggak ketemu rugi, ada ampunan, ada rahmat, ada berbagai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada surga. Lalu nggak ketemu nggak jadi kan? Rugi nggak kira-kira? Pasti rugi lah. Cuma masalahnya kita urusan akhirat itu tidak semangat seperti urusan dunia. Itu masalah kita. Nah, kalau kita perlakukan malam hari qiyamul lail seperti kita mau ada jadwal penerbangan, saya kira nggak mungkin kita lewat setiap hari. Dipersiapkan luar biasa. Kemudian ketika menganggap qiyamul lail atau ibadah taqarrub kepada Allah itu satu kebutuhan, dianggapnya butuh, maka kita pasti akan berjalan. Walaupun mungkin capek, lelah, letih. Contohnya, contoh gampang di sekitar kita, tukang nasi uduk yang jualan di waktu habis subuh pagi itu bangunnya kapan? Nggak siang, kalau siang dia jualan kan dapat duit. Udah jam berapa? Jam 2, jam 3 dah bangun masak. Kenapa? Ada kebutuhan untuk dapat uang. Mungkin dia bilang capek, lelah, letih, tapi kan dia bilang kebutuhan. Kita menganggapnya ibadah itu kebutuhan atau enggak? Masalah lagi buat kita. Seakan-akan kita nggak butuh, nggak perlu. Ya mulai, bukan hanya kita yang dia mulai ibadah, yang lain juga dia mulai, bukan sayuran di pasar Kramat Jati, pasar Induk, di pasar Kebayoran Lama, pasar Minggu, yang mulai bangun di malam kan nggak tidur kan? Ngapain? Jual. Kenapa? Ya dianggapnya butuh, tiap malam dia lakukan. Karena butuh. Dan kita gimana butuh? Tiap malam jam berapa coba buka jualan? Jam 10, jam 9 udah mulai kelar. Sampai kapan juga? Sampai pagi. Jam 5, jam 6 masih. Pasar tuh tidur nggak? Ya nggak tidur, ngapain? Jual, beres-beres barang, atur-atur barang, kemudian jualan. Kalau tidur nggak dapat duit.
Tidurnya kapan juga? Di rumah? Nah, di rumah juga enggak. Siang udah pergi masa ini. Ada yang jualan ikan kemana? Muara ya sore-sore. Kapan di mana itu? Itu di antara cabai, bawang, tomat, kol di atas mobil bilang. Itu di antara bak-bak drum-drum ikan tuh. Kenapa? Dianggap penting. Kita menganggap penting gak sih? Nah, ada lagi yang lebih dahsyat dari itu. Udah menjadi hobi, kecintaan, kesukaan, senang luar biasa, bahagia. Seperti kita hari-hari ini, malam-malam ini ada Liga Eropa Champion. Jam berapa coba tadi pertandingan? Malam kan? 2, jam 3 ya, Jerman, apalagi Swiss, apalagi Polandia, Portugal, kemudian apalagi ya Spanyol. Itu kan kita saksikan nonton di malam hari jam 12. Dilakukan apa? Dengan suka, dengan bahagia, dengan senang hati. Enggak bilang capek banget lah, lelah banget, kapok gitu, males. Enggak. Bahkan kalau ada pertandingan apa final, semifinal, luar biasa. Dia nonton disiapkan. Semuanya disiapkan. Kopi disiapkan kan, snack, rebus kacang atau apapun. Pernah nggak kita nyiapkan kopi untuk dia mulai? Nah, pernah nggak kita nyiapkan snack untuk bangun malam? Luar biasa. Sebelum pertandingan ada pengamat, komentator, luar biasa. Sebelum pertandingan, begitu pertandingan lebih fokus lagi, khusyuk lagi dari bahasa sholat. Begitu ada kesebelasan favorit, ada bintang favorit yang memasukkan bola, gol ke lawan, gawang lawan, teriak mana-mana, 2-1. Karena senang luar biasa. Ada yang begitu. Itu mulai itu mereka di mana? Tapi untuk hiburan, untuk permainan. Ada yang mulai untuk dunia, ya, dagang, usaha. Ada yang mulai untuk hiburan. Kalau namanya hiburan biasanya senang. Nggak ada yang namanya hiburan nggak senang. Ngapain datang ke tempat hiburan, menyaksikan hiburan nggak suka? Ada yang mulai dengan senang, dengan bahagia, ketemu pagi di tempat kerja dengan kawan tadi malam, kamu menyaksikan nggak pertandingan? Enggak, bilangnya ya rugi. Luar biasa tadi. Bilangnya rugi yang gak nonton. Bukan masa capean, ngantuk, lelah, nggak mau lari-lari. Orang yang nggak nonton dibilang ya rugi kamu tadi. Luar biasa guys. Sebelasan ini mengalahkan sebelasan. Itu mereka sama lah kita dengan mereka. Harusnya lebih ya. Lebih dari tukang nasi uduk, lebih dari tukang sayuran, lebih dari penggemar pencinta bola. Harusnya. Apalagi mulai ini sholat malam ini sholat yang paling afdol setelah sholat 5 waktu. Kalau kita ingin masuk surga, diantaranya wasollu billail wan nas
anbiya tadkhulul jannah bisalam. Cara kita masuk surga dengan aman, nggak ada proses. Kalaupun ada proses ringan-ringan saja, ya, di antaranya setelah menyebarkan salam, memberi makan, silaturahim, sholat di malam hari di saat orang pada tidur, kamu akan masuk surga dengan selamat, ya, tanpa rintangan yang berat. Nah, di malam hari doa itu lebih dikabulkan. Kata Rasulullah, inna bilaila sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa zalika kullu lailatin. Rawi Muslim. Di malam ada waktu di mana ketika kita bertepatan dengan waktu itu, ada seorang muslim yang meminta kepada Allah, minta kebaikan, urusan dunia, urusan akhirat, minta di waktu itu. Pada hadis-hadis yang menjelaskan waktu itu adalah ada tengah malam, ada sepertiga terakhir. Apabila bertepatan dengan waktu itu, minta kepada Allah tentang urusan dunia dan akhirat, pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap malam ada waktu mustajab, maka harus kita manfaatkan. Pilih waktu-waktu yang paling mustajab, di antara wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar, hadir malaikat di situ. Kalau kita manfaatkan, banyak aja, banyak keperluan, urusan dunia, urusan akhirat. Minta di antara waktu yang mustajab itu di malam hari, banyak berdoa. Kemudian terakhir, manfaat dari qiyamul lail itu, sekali lagi qiyamul lail bisa sholat 2 rakaat, bisa sholat witir. Kalau sholat witir kan ganti, bisa dengan ibadah-ibadah yang lain, baca Quran, zikir, doa, munajat, itu jadi malam hari itu. Yang menjadi kata kuncinya adalah sholat qiyam. Kata Rasulullah SAW, alaikum biqiyamil lail. Kalian harus membiasakan disiplin untuk qiyamul lail. Komitmen dengan qiyamul lail. Wa innahu da'abus sholihin. Qiyamul lail itu tradisi, kebiasaan orang soleh. Kalau ingin menjadi orang soleh atau melatih mencontoh orang soleh, ya qiyamul lail. Tradisi, kebiasaan orang soleh adalah qiyamul lail. Da'us sholihin aqablakum. Orang-orang soleh sebelum kamu, sebelum kita, Rasul, para sahabat, para nabi, para sahabat, Rasul. Itu satu tradisi kebiasaan orang soleh. Orang soleh qiyamul lail. Berarti kalau nggak qiyamul lail, diragukan kesolehannya, gitu kan? Kalau nggak qiyamul lail, diragukan kesolehannya. Wa qurbatun ila rabbikum. Cara yang paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah di malam hari, salat. Wa mukaffiratun lis-sayyi'at. Dengan qiyamul lail, dosa-dosa kita di siang hari hapus. Kita banyak dosa di siang hari bisa dihapus dengan qiyamul lail di malam hari. Kemudian wa manhatun 'anil ismi, mencegah dari terjadinya perbuatan dosa maksiat. Kemudian ada lagi
Rasulullah SAW menjelaskan selain tadi apa? Kebiasaan orang soleh, pendekatan diri kepada Allah, kemudian menghapus dosa, lalu menyembuhkan penyakit, wa musahhiyatun lil abdan, menyembuhkan penyakit. Makanya di antara cara bagaimana kita bisa sembuh dari penyakit, apalagi penyakit kronis, kalau dokter ini nggak bisa, nggak ada obat. Kalau minum obat seumur itu, di antara kata Rasulullah, memusahkan hari abdan, menyehatkan badan. Masa ya dokter Rasul bohong? Coba nanti lakukan penelitian secara medis, orang yang mulai bisa sembuh dengan yang mulai, karena kesembuhan penyakit badan itu bukan hanya dengan obat-obatan yang sifatnya medis atau herbal atau apa tradisional, tapi kesembuhan seseorang itu lebih kuat dari manakala jiwanya kuat, tenang, tentram, damai. Dia mulai ketenangan, ketentraman, kedamaian bisa didapatkan. Bisa salah satu sarana cara untuk menyembuhkan atau terapi dari penyakit. Ya masalahnya kita kan kurang yakin. Selain kurang yakin, ya kemudian nggak dikerjakan, itu masalah kita. Ya mari luar biasa. Sebagian atau kebanyakannya kita sudah tahu semua. Tinggal kita bagaimana mengamalkan. Luar biasa. Ini menjadi kebutuhan kita. Ya, paling tidak kalau hanya kita membaca satu hadis saja tadi, dengan qiyamul lail di antaranya sarana untuk masuk surga dengan qiyamul lail, dengan aman, dengan selamat. Selain manfaat-manfaat yang lain, ada manfaat kesehatan, ada manfaat urusan dunia dan akhirat dari kita berdoa. Mudah-mudahan kita amalkan walaupun tidak belum ya, sepertiga malam atau yang lain, paling tidak kata Rasul tadi, supaya ikatan-ikatan setan itu putus minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Yang paling penting tadi kita punya semangat, keinginan, ada agenda yang kalau kita nggak dapat, kalau kita melakukan akan rugi. Nah, tadi banyak kiat-kiat supaya bisa qiyamul lail, di antaranya dianjurkan, Rasul menganjurkan kalau kita tidur dalam keadaan wudu. Bukan hanya mau sholat wudu, bukan hanya mau baca Quran wudu, mau tidur dalam keadaan wudu. Tidurnya dipelihara, dijaga oleh malaikat. Kita gimana? Tidur seperti kalau dulu nonton TV, ketiduran secara lelahnya nonton TV, kena kebanyakan akhirnya nonton TV, nonton orang. Sekarang bukan TV lagi, HP. Sambil tiduran main HP dan seterusnya. Ketiduran, HP-nya masih bunyi, YouTube masih aktif tuh, orang udah tidur. Ini mungkin banget. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis-hadis, sebetulnya tidak terlalu susah. Yang penting ada keinginan, ada kesungguhan, ada kemauan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.